Gimana Mas Fitra ini melihatnya? Oke, kita lihat dulu dari kebutuhan ya. Tadi kalau kita lihat target pertumbuhan ekonomi 8%, kebetulan saya pernah hitung diminta oleh Bappenas untuk RPJMN. Nah itu untuk kebutuhan investasi kita untuk 5 tahun ke depan mengejar 8% itu minimal 10.000 triliun, Pak. 10.000 triliun itu yang tersebar dari 6 core infrastructure, 6 sectors lah. Yang pertama ICT, yang kedua energi, yang ketiga transportasi, habis itu ada housing, water sanitation, and water resources. Ada 6. Itu yang kalau misalnya kita fokuskan, itu bisa leverage kita ke pertumbuhan ekonomi 8%. Tapi itu di atas kertas begitu kan. Kalau memang sulit ya, karena kalau kita lihat dari pertumbuhan 10 tahun terakhir, exclude pandemic times, itu kita cuma 5,07%. Artinya untuk ke situ memang perlu kerja keras gitu. Dan dari sisi itulah kemudian kalau kita mengutip ada satu Itu 10 ribu itu 10.000 triliun. PDB. 10.000 triliun, Pak. Itu Investasi. investasi, kebutuhan Investasi. investasi kita. Investasi, ya. Kebutuhan investasi untuk mengejar 8%. Ya, ya. Nah, dari 10.000 triliun itu sebenarnya bisa kita maksimalkan dalam negeri cuma 3.000 triliun. Nah, 7.000 triliun itu dari luar negeri. Ya makanya itu keberadaan ya entah itu INA atau kemudian Danantara sebenarnya kan tujuan di situ adalah untuk attract direct investment. Nah, cuma memang kan permasalahannya adalah tidak semudah itu begitu ya. Kalau kita lihat memang ada satu contoh di China. China itu ada SASC. Itu didirikan tahun 2003 dengan modal awal 29 billion US dollar. Itu within 20 years, 20 tahun, 2023 itu sudah 339 billion US dollar. Cuma memang di situ modelnya kalau kita bisa pelajari, pertama dia fully professional, yang kedua ada BUMN itu adalah BUMN non-bank. Nah ini yang perbedaan dengan Danantara ya. Jadi ada kekhawatiran memang dari market bahwa ketika bank itu dimasukkan ke chunk besar itu juga akan memicu semacam risiko sistemik, karena bank itu kan kita tidak boleh main-main ya, risiko sekecil api yang di situ misalnya ada puntung rokok Ini berkaitan dengan dana masyarakat ya. betul, karena berkaitan dengan dana masyarakat. 90% dari asetnya itu kan dana masyarakat, 10% equity. Nah itu yang kemudian menjadi bahan taruhannya gitu kan. Meskipun sebenarnya potensi lesatnya juga bisa cukup signifikan, karena ini sebenarnya kalau kita balik lagi ke belakang, ini kan pernah disampaikan oleh Pak Sumitro, disampaikan ke Pak JB Sumarlin pada saat itu tahun 1988, tapi ditolak idenya karena waktu itu baru ada Pakto 88, kita baru dapat kelimpahan uang banyak, sehingga sepertinya tidak terlalu dibutuhkan. Yang ngambil ide itu pertama kali adalah Pak Mahathir Muhammad, ya dinasihati oleh Pak Sumitro, muncullah Kasanah yang kemudian menjadi referensi kita juga, gitu kan. Sebenarnya ada contoh bagusnya, ada contoh jeleknya juga gitu kan. Semuanya tergantung kita bagaimana mengelola dengan baik. Yang paling penting adalah itu dikelola dengan transparan dan kemudian memang fokus pada sektor-sektor utama. Karena jangan sampai kemudian kekhawatiran dari market, kenapa kita melihat market itu seminggu terakhir itu merah terus. Makanya saya telat sini, mohon maaf Bang, juga karena mengupdate market, menjelaskan kenapa ini market merah. Karena sentimen global itu sekarang ini di bulan Februari sampai awal Maret sebenarnya tidak separah di bulan Januari. Tapi kenapa kemudian ISG kita bahkan sampai 6.300-an. Nah, salah satunya adalah memang mispersepsi atau sentimen ya dari Danantara itu sendiri. Makanya ini sebenarnya siapapun nanti yang berkepentingan dengan Danantara perlu diluruskan ini bahwa Danantara itu adalah mode awal kita untuk kemudian melanjutkan ekonomi. Karena sekarang persepsinya sangat buruk dan ditambah lagi dengan persepsi Morgan Stanley yang justru mendowngrade ya market kita, karena salah satunya adalah potensi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ini cukup terbatas. Pasar modal ya. Saya jangan sampai lupa nih. Pak Prabowo itu kan pernah mengatakan, kita nggak terlalu khawatir lah dengan turunnya saham ya kan, atau naiknya dolar kan, rupiah melemah gitu kan. Yang penting kita rakyat makan kan gitu. Nanti gimana cara menjawabnya? Iya, bisa iya bisa enggak, Pak. Tapi kalau misalnya kalau lihat dari referensi yang objektif ya, saya pernah melakukan analisa korelasi sederhana saja antara pertumbuhan ekonomi juga dengan saham. Nah kalau kita lihat korelasinya positif, artinya ya kalau sahamnya menjulang, ekonominya juga tumbuh.
gitu. Karena dia menjadi tampilan antarmuka ya untuk Indonesia itu kan asing itu ngelihatnya salah satunya adalah pasar modal gitu kan. Pergerakan di situ, likuiditas di situ adalah ya juga menampilkan peluang tumbuh gitu kan untuk Indonesia. Dan itulah sebabnya kenapa kemarin Morgan Stanley mendowngrade kita gitu kan, karena memang pasar saham kita turun karena memang juga potensi pertumbuhan ekonomi turun, karena itu semua sangat berkorelasi gitu Bang. Jadi memang kalau saya pesan sih ya Pak Prabowo benar ya, tapi di sisi yang lain mungkin kalau complete picture-nya kita harus melihat bahwa sebenarnya semua itu saling berhubungan gitu. Dan antara ini? Iya, dari sisi aset kalau kita bicara 900 billion US dollar, Temasek jauh lah di bawah ya. Terus kemudian apalagi Hasanah di bawah juga. Tapi dari sisi pengelolaan ya perlu dicontoh ya tadi ya, bagaimana Temasek lebih profesional. Dan Temasek sebenarnya kalau kita lihat jadikan contoh itu agak takut-takut itu Bang. Soalnya apa? Temasek itu terlalu agresif ya. Dan ruginya juga banyak. Nah, Ruginya banyak ya? ruginya banyak kayak gitu kan. Jadi kan udah banyak juga ruginya. Nah, kita mau nggak dengan melakukan kayak Temasek itu? Sebenarnya sudah ada slotnya. Jadi kemarin RUU BUMN kan dirubah. Salah satunya adalah ini bukan merupakan kerugian negara lagi. Yang mana itu bagus sih. Bisa kemudian membuat Danantara itu bisa mengambil investasi yang lebih beresiko. Tapi kemarin kan Pak Pandu juga udah bilang kita akan melakukan boring investment ya. Jadi tidak terlalu beresiko dulu karena ini kan uangnya ibaratnya gini Bang. Kayak Norwegia ya, terus kemudian lembaga-lembaga SF yang lain ya di dunia itu. Kalau kita kan Danantara itu kalau di klasifikasikan nomor 4 di dunia nih. Nah, tapi sebenarnya agak beda ya. Sebenarnya kayak Norwegia itu dia gunain pakai reserve yang surplus. Jadi ibaratnya gini Bang, dapat duit THR, diinvestasikan rugi ya nggak apa-apa. Masih ada duit juga. Nah, kalau Danantara ini adalah duit dapur. Ya digunain buat investasi. Nah makanya investasinya harus investasi yang terukur. Jangan sampai kayak suami minta ke istrinya, dek uang dapur dikurangin sedikit ya. Buat apa Bang? Ya pokoknya percaya aja sama abang gitu kan. Akhirnya diinvestasikan lah ke permak mobil. Terus habis itu diminta uang dapur sekarang udah nggak ada lagi. Ya udah habis kemarin buat permak mobil. Jadi roadmap investasi harus jelas juga gitu kan, dan harus yang tidak beresiko ya. Meskipun kalau rugi sih nggak apa-apa juga, tapi kan ini kan masalahnya yang awal ini dana awal itu kan dari dividen BUMN. Nah dividen BUMN ini adalah semacam foregone earnings buat national budget. Jadi national budget APBN akan kehilangan potensi revenue Bang. Kalau tahun lalu aja kan dividennya kalau nggak salah 85 triliun. Nah itu kan berarti harus ada yang ditutupin tuh. Gimana caranya? Entah efisiensi ya dari shift spending atau optimalisasi revenue. Nah, optimalisasi revenue ya butuh tax reform dan segala macam, agak sulit ya. Mungkin bisa berhemat. Cuma ya masalahnya sekali lagi, apakah kita nanti rela pertumbuhan ekonomi di bawah 5%? Kalau tahun lalu aja pertumbuhan ekonomi kita yang 5,03%, spending pemerintahnya growth-nya 6,6% Bang, di atas dari pertumbuhan ekonomi. Nah, itulah yang kemudian membuat Morgan Stanley mendowngrade kita Bang, karena seakan-akan tahun ini kita mengurangi spendingnya melalui efisiensi. Sebenarnya kan nggak juga ya. Tapi bisa jadi ke arah situ juga kalau misalnya ini nanti uang dapurnya tiba-tiba lenyap gitu ya, nggak bisa dipakai lagi buat APBN. Tapi saya rasa ini initial capital yang harus kita endure di jangka pendek ini. Mudah-mudahan hanya terjadi di tahun ini aja. Karena tahun depannya mudah-mudahan uang itu sudah berlipat gitu kan. Dengan asumsi bahwa ini diinvestasikan tempat-tempat yang produktif. Nah permasalahannya adalah tadi kalau meminjam Pak Fadil yang juga merefer pada pernyataan Pak Pandu ya. Ini agent of economic development. Nah, saya pernah jadi satu chief economist ya untuk kemudian infrastructure financing. Itu yang kita lihat adalah proyeknya itu return-nya berapa gitu kan. Nah, biasanya ya proyek yang return-nya tinggi itu bukan yang kalau kita lihat secara populisme bukan agent of development ya, itu adalah yang return aja, yang pragmatis. Ketika kita masuk ke agent of development, tantangannya adalah mungkin potensi returnnya lebih rendah atau bahkan ya bisa potensi rugi gitu kan. Nah kalau saya punya duit nih dari Danantara, saya beli aja saham Nvidia. Saya beli saham Nvidia itu naik terus kan. Nah terus kita kan punya masalah selama ini apa sih? Transfer teknologi. Kalau kita punya call di situ, Anda tolong dong bangun pabrikan di sini, gitu kan. Terus Anda bangun semikonduktor di sini atau dengan Apple. Kan susah banget tuh kayaknya bikin pabrik di sini. Ya udah kita beli aja saham Apple. Terus kita punya call juga untuk dia bisa di sini. Jadi transfer teknologi bisa lewat Indonesia Incorporated gitu. Itu yang ibaratnya ini adalah wanita cantik tapi dandannya terlalu menor. Nah, perlu
bersihin dulu deh sebentar deh. Ini bedak-bedaknya masih di mana-mana gitu Luar kan. biasa Perlu ya. ada makeup Analoginya artist. nih, Le. Ya perlu ada makeup artist. Ini muat. barang cantik ini. Iya, Ya, betul. tapi kan masalahnya harus dibenerin nih supaya nanti kalau misalnya di pampang ke depan publik, wah ini memang bener-bener cantik gitu kan. Kalau misalnya terlalu menor, nanti yang ngeliat juga, waduh ini apa sih gitu kan. Nah, jadi sebenarnya persepsi investor asing terhadap Indonesia itu juga sudah cukup baik. Itu modalitas ya. Sebagai contoh, kemarin Pak Prabowo dalam 100 hari 100 hari pertama, 30 hari keluar negeri. 9 negara dikunjungi, 19,5 billion US dollar. Itu ada komitmen investasi. Nah, saya pernah diundang dinner sama satu duta besar di wilayah Eropa. Saya bicara fakta ini terus dia bilang, dari kita juga segini loh. Jangan lupa, kita juga kontribusi. Artinya apa? Ya, di sini saya bicara, wah China dapat 10,5 billion US dollar nih kita komitmen investasi. Tapi kemudian dari Eropa bilang, kita juga kasih segini loh. Jadi sebenarnya mereka juga berkompetisi ingin masuk ke Indonesia. Cuma ketika melihat Danantara ini dia harus bener-bener ini yang memang gadis yang layak dipinang gitu kan si Danantara ini. Nah, oleh karenanya tadi betul pembenahan. Jadi kita nggak pada akhirnya kita suruh masuk tuh Danantara udah nggak usah keluar lagi, enggak, tapi kita dibenerin aja, itu tinggal dibenerin aja bedak-bedaknya, makeup artist, siap fondasi udah bagus gitu kan, tinggal nanti ya bagaimana nanti kita market persepsinya jauh lebih baik gitu. Iya. Oke.